Gerakan Nurani Bangsa atau GNB mengusulkan ke Presiden Prabowo Subianto untuk segera membentuk tim atau Komisi Reformasi Polri untuk pembenahan menyeluruh institusi kepolisian. Apa saja yang harus direformasi di tubuh kepolisian? Kami akan membahasnya bersama Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso. Terima kasih Pak Sugeng sudah bergabung bersama Jawapos TV. Ya, selamat malam Mbak Rati. Ya. Jawapos TV. Ya baik Pak, Pak Sugeng, kenapa wacana reformasi Polri ini kembali muncul begitu Pak? Apakah sudah saatnya tubuh kepolisian dilakukan reformasi begitu? Ini kan muncul karena usulan ya GNB kepada Presiden. Ya, akan tetapi menurut IPW ini kan usulan GNB itu ada dua, satu pembentukan tim reformasi Polri dan kedua tim investigasi. Tim reformasi Polri menurut saya ini satu hal yang baik, tetapi tidak tepat bila dilakukan bersamaan ya atau lebih dulu daripada tim investigasi. Jadi menurut IPW yang harus dikedepankan adalah tim investigasi atau tim gabungan pencari fakta. Kenapa? Karena justru dari kerja tim gabungan pencari fakta yang akan melakukan pendalaman pemeriksaan, baik pemeriksaan secara pidana terkait dengan pihak-pihak yang membuat yang terjadinya rusuh di demo demo Agustus ya, juga bisa mengungkap bahwa di belakang itu siapa aktor-aktor yang menyulut kerusuhan membesar bukan hanya di Jakarta tetapi di seluruh Indonesia. Dari pengungkapan tim pencari fakta ini akan terlihat jelas ya siapa yang harus diminta pertanggungjawaban. Gampangnya begini ya, yang dibakar itu gedung DPRD, bahkan DPR RI mau dibakar. Yang sudah terbakar DPRD Makassar, DPRD NTB, kemudian yang dibakar juga adalah kantor polisi, ya, Polres Jakarta Timur, Polda DIY, beberapa kantor polisi, kemudian juga Gegana di Jarah, ya. Kemudian yang tertangkap di lapangan itu ada oknum-oknum dari Kesatuan TNI. Kenapa yang direformasi polisi? Ini kan tanda tanya. Oleh karena itu, tim ini harus bekerja untuk mencari tahu ada apa di belakang daripada kerusuhan ini. Karena dari hasil pemetaan IPW sampaikan kesimpulan dulu bahwa di dalam rusuh Agustus 2025 ya, yang menjadi sasaran kambing hitam dan dipojokkan adalah institusi Polri. Saya menyampaikan seperti ini, mari kita lihat sekuen waktunya. 25 sampai 28 demo tersebut yang terjadi di DPR RI ya atau di DPRD beberapa daerah belum menimbulkan kerusuhan secara masif dalam bentuk pengerusakan pembakaran ya. Masih biasa kalau ada dorong-mendorong, penembakan gas air mata, water cannon, kemudian ada pemukulan oleh anggota polisi, itu adalah kekerasan eksesif yang harus diperiksa ya. Tetapi ketika 28 Agustus Afan menjadi korban, sampai tanggal 30 terjadi satu proses perusakan yang dahsyat. Pada saat itu IPW yang turun ke lapangan mendapatkan data bahwa polisi yang diserang tidak berani melakukan tindakan tegas, ya, tidak berani melakukan penembakan padahal kantornya diserang. Mengapa itu terjadi? Karena dari pantauan IPW, ya, polisi tahu mereka sedang menjadi sasaran sasaran kambing hitam atau mau dipojokkan
supaya polisi melakukan tindakan tegas dengan menembak pelaku perusuh, tetapi tidak dilakukan. Bahkan saya memantau di lapangan, anggota-anggota polisi yang ditugaskan itu mereka bingung, ya, mereka begitu frustasi karena tidak ada perintah untuk melakukan tindakan tegas, mereka menjadi bingung. Menurut saya ini hal yang tepat, ya, karena apa? Kapolri membutuhkan legitimasi dari presiden. Apabila terjadi penembakan kepada perusuh yang brutal tersebut, maka Polri masuk dalam jebakan untuk kena yang disebut pelanggaran HAM. Setelah kemudian Kapolri bertemu dengan presiden, Kapolri mendapatkan legitimasi untuk melakukan tindakan tegas. Sesungguhnya tindakan tegas antara tanggal 28 sampai tanggal 30 itu dibenarkan berdasarkan Perkap nomor 1 tahun 2029 tentang penggunaan kekuatan dalam tugas kepolisian, dalam hal ini adalah penggunaan kekuatan senjata, tetapi tidak dilakukan karena polisi tahu mereka sedang berusaha masuk di dalam trap atau kambing hitam. Setelah mendapat legitimasi, diumumkan seketika kerusuhan mereda sampai saat ini. Jadi kerusuhan tersebut adalah by design, ya. Ketika konferensi pers Kapolri bersama Panglima TNI langsung semuanya mereda. Nah, oleh karena itu urgensi daripada tim reformasi, walaupun itu sesuatu usul yang baik, ya, itu jangan dilakukan dulu, lakukan kerja tim gabungan pencari fakta. Siapa yang harus bergabung di sini? IPW mengusulkan yang bergabung adalah Polri, dalam hal ini Bareskrim, Baintelkam, ya. Kemudian TNI, dalam hal ini POM TNI, karena di lapangan ada berhasil ditangkap beberapa anggota TNI oleh anggota polisi, tetapi karena anggota polisi tidak memiliki kewenangan, mereka dilepas. Ini tidak boleh. Ini adalah kewenangan POM, ini bisa diperiksa. Siapa lagi? Kompolnas dan Komnas HAM. Agar dua institusi eksternal ini mengawasi kerja Polri dan POM TNI supaya akuntabel, profesional, dan transparan, ya. Ditambah siapa lagi? Tokoh-tokoh publik yang memiliki kapasitas, ya, untuk itu. Oleh karena itu harus dikedepankan ini. Ini pendapat saya, ya. Ya, baik Pak Sugeng. Namun munculnya usulan reformasi Polri ini tidak hanya datang dari GNB begitu, namun juga dari publik yang juga melihat ada beberapa tindakan represif dari kepolisian saat menghadapi aksi unjuk rasa di bulan Agustus itu. Bagaimana IPW melihat ini? Justru itu menjadi bagian daripada kerja tim gabungan pencari fakta. Ya, proses pemeriksaan terhadap penggunaan kekuatan eksesif oleh Polri menjadi lebih akuntabel, ya, dibandingkan sekarang ini hanya diperiksa oleh Propam saja, ya. Itu menjadi penting juga, ya. Tetapi tidak perlu dengan tim reformasi, ya. Kalau tim reformasi, IPW memiliki konsep untuk itu, ya, yang bisa kami sampaikan secara lengkap, gitu, ya. Kemudian bagaimana jika tim investigasi pencari fakta dibuat berbarengan bersama dengan tim reformasi Polri? Menurut IPW sendiri memang kesulitan apa yang akan dihadapi? Akan kehilangan tim investigasi akan menjadi kurang lengkap, ya, dan tim reformasi juga akan tidak lengkap. Kenapa? Ini bekerja beriringan tidak akan lengkap karena tim reformasi membutuhkan informasi, fakta, data, kesimpulan yang cukup, gitu, ya. Oke, baik. Memang jika belum dibutuhkan saat ini begitu. Tapi memang jika harus dilakukan dan Presiden Prabowo disebutkan telah menyetujuinya, menurut IPW sendiri, poin-poin apa saja yang
harus dilakukan untuk memperbaiki Polri, institusi Polri ke depannya, Pak? Berdasarkan survei kepuasan publik atas kinerja aparat penegakan hukum, Polri menduduki posisi paling bawah, walaupun nilainya 63,7%, ya, menduduki posisi paling bawah. Dari survei tersebut, kekecewaan publik kepada polisi itu adalah pada proses penegakan hukum, bukan kepada fungsi perlindungan, pelayanan, dan pengayoman. Berdasarkan data Kompolnas dan juga IPW, 85% kepercayaan masyarakat, ketidakpuasan publik pada masyarakat adalah terkait dengan fungsi penegakan hukum. Aspek yang harus diberikan reformasi di sana adalah aspek kultural yang pertama, yaitu soal sikap arogan, penggunaan kekerasan di dalam proses penegakan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kemudian tindakan sewenang-wenang. Ini terkait kultural nih, ya. Untuk itu diperlukan satu reformasi institusional. Apa itu? Yaitu fungsi pengawasan internal harus diperkuat. Ada 3 fungsi pengawasan internal yang saat ini menurut saya berjalan tidak prima, ya. Propam itu mengesankan sekarang itu tidak mungkin jeruk makan jeruk. Itu ada benarnya. Oleh karena itu, Propam sebagai garda terdepan menjaga kehormatan institusi Polri harus diperkuat dengan fungsi ad hoc dari luar. Dalam hal pemeriksaan oleh akreditor, ada pihak sipil yang memiliki kapasitas untuk dilibatkan. Oleh karena itu perlu perubahan aturan. Kemudian dalam Komisi Kode Etik Kepolisian harus dimasukkan juga ad hoc, ya, untuk bisa mengadili pelanggaran ad hoc. Dengan adanya ad hoc, maka bisa diawasi kerja, ya. Kemudian wasidik, ya. Wasidik juga harus diperkuat. Wasidik tidak boleh berada di bawah Bareskrim atau di bawah Direktur Reserse di tingkat Polda atau di bawah Kasat Reserse di tingkat Polres, ya. Tetapi di tingkat Polri harus di bawah Kapolri sebagai unsur bantuan pimpinan Polri supaya lebih kuat, ya, dan setara dengan Propam. Apalagi yaitu unsur Irwasum, ya. Irwasum ini pemeriksaan menyeluruh nih, ya. Apalagi yaitu unsur pengawasan eksternal, yaitu Kompolnas. Kompolnas saat ini tidak independen. Kompolnas harus dibuat independen dengan pembentukannya melalui undang-undang, bukan Kepres, sehingga ketuanya adalah dipilih sebagai komisioner melalui satu proses yang akuntabel, ya. Kalau sekarang kan dipilih oleh pemerintah, ya. Unsur dari masyarakat cuma 3, sementara unsur dari pemerintah ada 6. Itu sudah kalah suara. Dan pimpinannya juga Menko Polkam. Nah, dengan pembentukan undang-undang dia menjadi independen dan diberi kewenangan lebih luas, yaitu memiliki kewenangan penyelidikan yang memiliki upaya paksa. Apa? Yaitu kewenangan penyelidikan dan penindakan terkait dengan dugaan pelanggaran pidana dan juga pelanggaran kode etik. Kalau Propam tidak menindak, maka Kompolnas bisa melakukan pemeriksaan secara independen. Nah, kekuatan ini yang harus dimunculkan, makanya perubahannya itu juga reformasi institusional melalui perubahan peraturan, ya. Jadi seperti itu. Kalau mau kita reformasi nih, ya, selain juga misalnya yang lain, perlindungan, pelayanan, pengayoman, harus diingat loh, ya, terselenggaranya pemilu sampai pelosok-pelosok itu peran Polri. Baik. Karena mereka punya aparatur sampai sana. Ya, baik, terima kasih sudah bergabung bersama Jopos TV, Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso. Terima kasih, Pak Sugeng.